Sudah sarapan? Kita harus semangat hari ini karena hari ini kita akan belajar kembali bersama Ustazah Anissa. Oke, pada minggu lalu kita sudah bertemu belajar banyak hal di subtema 1. Nah, sekarang kita akan belajar di subtema 2. Subtema 2-nya masih di tema 1. Tema 1 masih ingat? Ya, betul. Tema 1 itu berkaitan dengan hidup rukun. Selanjutnya kita akan belajar di subtema 2. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu subtema 2 itu apa judulnya? Ya, betul. Judulnya adalah hidup rukun bersama teman bermain. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar di subtema 1 banyak hal, ada PKN, bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, SPDB dan JOK. Kali ini masih sama, di hari Senin ini kita akan belajar materi PKN. Masih ingat PKN? Materi yang minggu lalu itu apa? Ya, betul. Kita belajar tentang simbol Pancasila, kemudian penerapan atau pengamalan sila pertama dan sila kedua. Sudah dipraktekkan kan? Bagus. Kemudian hari ini kita akan belajar melanjutkan kembali nih di sila ketiga, keempat, kelima. Bagaimana cara mengamalkannya ya? Oke anak-anak, sebelum kita belajar supaya lebih semangat, kita bernyanyi bersama dulu ya. Ini adalah Gembira Berkumpul ciptaan Ade Mahmud. Kita nyanyi bersama. Yang belum tahu boleh nyimak dulu. Yang sudah tahu nyanyi bareng-bareng. Oke? Mari kita nyanyi bersama. Ayo kawan berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bergembira. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tepuk tangan, kita semua bergembira. Ayo kawan berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bergembira. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tepuk tangan, kita semua bergembira. Nah, setelah bernyanyi tadi sudah semangat ya? Yuk kita mulai belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajarnya ya. Kita akan belajar kembali di tema 1, hidup rukun. Kalau minggu kemarin nih kita belajar subtema 1, hidup rukun bersama dengan keluarga. Hari ini kita mulai belajar di subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Nah, sekarang ini kita akan belajar bersama materi PKN, pengamalan Pancasila sila 3, 4, dan 5. Minggu lalu kita sudah belajar nih pengamalan Pancasila sila pertama dan kedua. Masih ingat kan? Nah, hari ini kita belajar pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima. Kita mulai ya. Sila ketiga Pancasila bunyinya apa ya? Masih ingat? Ya, betul. Sila ketiga Pancasila bunyinya Persatuan Indonesia.
Lalu, bagaimana ya cara pengamalan sila ketiga di kehidupan kita sehari-hari? Oh iya, ini tandanya, simbolnya adalah pohon beringin. Bagaimana contoh pengamalannya? Ini dia contohnya pada saat bermain. Siapa yang suka bermain? Nah, pada saat bermain, kalian bermain dengan siapa? Apakah kalian harus memilih-milih teman saat bermain? Tidak boleh ya, main itu dengan siapa saja. Seperti di sini nih. Di sini dijelaskan bahwa ada anak-anak dari berbagai macam suku, dari berbagai macam tempat. Di sini diibaratkan ada anak-anak yang menggunakan busana berbeda budaya, tapi mereka tetap bermain bersama dengan rukun. Itu adalah contoh pengamalan sila ketiga. Paham ya? Nih, contoh lain. Pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Contohnya nih, misalkan ada teman dari mana ya? Dari Padang misalkan. Datang ke tempat kita di Pulau Jawa Tengah ini, misalkan di dekat rumah kalian, tetangga kalian adalah orang Padang. Nah, apakah kalian akan mengucilkan anak itu? Tidak boleh, kalian harus menghargai, bisa bermain bersama dengan anak itu. Itu contoh pengamalan sila ketiga. Apakah hanya berbeda suku? Tidak. Pokoknya semua teman harus dirangkul dan bermain bersama dengan rukun. Begitu. Kemudian sila ketiga, pengamalan berikutnya, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Jadi pada saat bermain tidak boleh bertengkar. Kalau memang berselisih paham harus diselesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai bertengkar ya. Kalau bertengkar berarti anak-anak tidak bisa mengamalkan sila ketiga, karena sila ketiga itu harus menjaga kerukunan bersama teman. Kemudian sila yang ketiga, pengamalannya mau menerima kekurangan teman. Itu yang paling penting nih. Pada saat bermain bersama, ternyata salah satu teman kita itu tidak bisa melakukan apa yang kita minta, misalkan satu kelompok tapi teman tidak bisa, kita harus menghargainya. Jangan sampai kita menghina, malah tidak bisa kamu, gak boleh seperti itu. Tapi dibantu bagaimana caranya supaya teman kita jadi bisa. Paham ya? Lanjut, kemudian sila keempat, apa bunyinya? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana pengamalan sila keempat di kehidupan kita sehari-hari? Nah, jangan lupa ya, simbolnya kepala banteng. Bagaimana pengamalannya? Ya, sila keempat itu berkaitan dengan musyawarah. Sudah tahu musyawarah itu apa? Ya, diskusi. Pada saat kalian berkelompok misalkan ingin mencari suatu tujuan untuk misalkan belajar bersama misalkan. Kemudian kalian memilih ketua kelompok. Bisa dilakukan dengan cara musyawarah, dengan berdiskusi. Tapi pada saat musyawarah harus menerima pendapat orang lain ya. Pendapat orang lain, misalkan pendapat teman, harus dihargai. Tidak boleh dibentak atau bahkan disanggah dengan tidak sopan. Kalau memang tidak setuju, harus ditanggapi dengan baik, dengan bahasa yang baik. Contoh lain, misalkan berdiskusi sebelum bermain. Itu juga termasuk pengamalan sila keempat. Selanjutnya, bermusyawarah memilih ketua kelas. Nah, biasanya nih pada saat di kelas ada pemilihan ketua kelas. Saat kita berdiskusi untuk memilih ketua kelas, itu sudah termasuk pengamalan sila keempat. Gitu. Kemudian selanjutnya, berdiskusi dengan keluarga tentang berbagai hal. Itu juga sudah termasuk pengamalan sila keempat. Misalkan berdiskusi ingin berlibur kemana begitu, ingin berlibur di akhir pekan, mau libur kemana, kemudian diskusi, itu termasuk pengamalan sila keempat. Paham ya anak-anak? Lanjut, sila kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya, ya betul, padi dan kapas. Bagaimana ya cara pengamalan sila kelima di kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah berbagi makanan dengan adil. Pokoknya berkaitan dengan keadilan. Pada saat
kalian memberikan teman satu buah roti kepada si A misalkan, kalian juga harus memberikan satu buah roti kepada si B. Bukan karena tidak suka dengan teman si B, lalu teman si B-nya tidak diberikan rotinya, tidak boleh. Kalau memang teman yang satu diberikan roti satu, berarti teman yang lain juga diberikan roti satu dengan adil ya. Tidak boleh tidak sukaan. Pokoknya semuanya harus berteman, kemudian harus adil. Contoh lain nih, misalkan tadi sudah ya, berbagi makanan secara adil kepada teman. Kemudian yang kedua, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman dalam bermain. Itu yang paling penting nih. Pada saat bermain, kalian tidak boleh menghakimi teman yang lain. Misalkan kalian tidak suka dengan teman namanya si Jono misalkan. Kalian tidak suka dengan Jono, kemudian kalian tidak mau si Jono ikut bermain. Tidak boleh, kalian harus adil karena setiap teman punya hak untuk bermain bersama. Tidak boleh tidak sukaan ya, semuanya harus teman. Kemudian yang ketiga, gotong royong membersihkan rumah. Nah ini nih bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan di rumah. Pada saat kalian bergotong royong membersihkan rumah, kalian menyapu, ibu memasak, ayah membersihkan taman, itu termasuk pengamalan sila kelima. Siapa yang suka membantu ayah dan ibu di rumah? Berarti kalian sudah mengamalkan sila kelima. Begitu anak-anak. Kemudian untuk tugasnya, supaya bisa mengamalkan betul-betul, ada tugas nih. Silahkan praktekkan pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima. Setiap sila satu kegiatan. Nanti dikirim foto ya, seperti minggu lalu. Kalau minggu lalu itu sila pertama dan kedua, kalau ini sila ketiga, keempat, kelima. Cukup satu kegiatan saja setiap sila. Dikumpulkan di Google Classroom maksimal Senin pukul 23.00 Senin hari ini ya. Jangan lupa ya anak-anak ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kita harus mampu untuk selalu mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gitu anak-anak. Terima kasih. Oke anak-anak, sudah paham ya tentang pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, nanti Ustazah Anissa akan lihat nih bagaimana cara kalian mengamalkan sila-sila ketiga, keempat, kelima di rumah. Tugasnya hanya kalian mempraktekkan pengamalan sila ketiga, keempat, kelima. Sila ketiga, satu kegiatan. Sila keempat, satu kegiatan. Sila kelima, satu kegiatan. Nanti pada saat kalian melakukan sesuatu itu, jangan lupa difoto ya, sebagai bukti bahwa kalian sudah mengamalkannya. Nanti dikirim ke Google Classroom. Anak-anak, sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengamalkan sila-sila Pancasila. Entah itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, maupun sila kelima.